Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kita masih membahas amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Di awal kita sudah bercerita tentang sholat tarawih. Di segmen kedua kita bercerita tentang menghidupkan malam Ramadan dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan ternyata begitu banyak amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi memang sholat sebagai rukun Islam yang kedua adalah amalan yang juga paling banyak pahalanya bila dilakukan baik itu fardu maupun sunnah di bulan Ramadan. Begitu banyak amalan-amalan sunnah termasuk sholat-sholat sunnah yang harus kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Karena begitu banyak ternyata pahala sholat di saat bulan Ramadan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan juga mungkar. Kita lihat sholat merupakan sesuatu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Setelah dia mencegah kita anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu adalah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan ini diceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bagaimana kita bahagia setelah sholat, karena sholat adalah mengingat Allah. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saat kita merasakan hidup kita mulai susah dan juga gelisah, sholat di bulan Ramadan akan hadir dan mampu merubah hidup kita menjadi lebih ceria, menjadi lebih berwarna lagi. Sholat di bulan Ramadan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah dan juga dikerjakan setiap saat oleh sahabat Rasulullah, baik itu berupa sholat tarawih ataupun sholat-sholat malam lainnya. Dan ini membuat kehidupan kita akan jauh lebih berwarna dan lebih memberi makna dalam setiap aktivitas kita dalam bulan-bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa fadilah dari sholat di bulan Ramadan. Yang pertama, apabila kita melakukan sholat di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan fadilahnya apabila kita mengejar awal waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang mempunyai waktu bagi orang yang beriman. An-Nisa ayat 103. Bila sebelum Ramadan tiba, kita sholat mungkin sering terlambat. Saat ini ketika Ramadan tiba, kita melakukan sholat sebaiknya mengejar di awal waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, Ayyul a'malu ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana ancaman Allah, fawailul lil musallin, neraka wail akan diberikan kepada orang yang sholat. Kenapa? Kalau dia alladzina hum an sholatihim sahun, kalau dia lalai daripada waktu sholat dan juga lalai di dalam sholatnya. Yang kedua, upayakan di bulan Ramadan tetap mengejar jamaah. As-salatu fil jama'ati afdalu minal munfaridi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah akan lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Dan inilah yang mempererat ukhuwah kita sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim ini. Bagaimana kita bersatu sesama jamaah kaum muslimin dan juga muslimat, mukminin dan mukminat di dalam satu atap di bawah satu masjid. Inilah akan membuat kita menjaga hablum minallah dan juga hablum minan nas. Yang ketiga, upayakan selama bulan Ramadan salat fardu kita dan salat sunnah kita akan lebih khusyuk. Syekh Muhammad Ali Tantawi pernah bercerita bahwa khusyuk itu adalah takut dari hati dan terlihat dari gerakan badan yang merasa makin tenang dan juga tidak berpikiran ke arah lainnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagialah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 1-2.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang baru dapat khusyuk apabila dia faham tentang fungsi sholat. Apa faedah, apa fadilah daripada sholat. Sholat memberikan kita banyak faedah duniawi dan juga ukhrawi. Secara dunia, orang yang melakukan gerakan sholat akan berasa lebih sehat dan juga lebih segar. Karena gerakan sholat ternyata banyak melatih sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Ada 360 sendi dan ini semua digerakkan dalam setiap gerakan sholat. Terlebih lagi, bila kita melakukan sholat dengan memahami maknanya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bacaan-bacaan sholat. Dan ini semua mempunyai makna dan arti yang bila kita fahami akan meningkatkan kekhusyukan kita dalam setiap sholat kita. Terlebih bila kita selalu menggalakkan ini dalam setiap ibadah sholat kita, sholat fardu dan sunnah, dan juga sholat malam kita di dalam bulan Ramadan. Di malam-malam bulan Ramadan, setelah kita sholat taraweh, lalu kita terbangun di malam hari, kita lakukan sholat tahajud, lalu sholat taubat yang dimana mengingatkan kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Boleh kita dahului dengan mandi sunat taubat. Setelah itu kita bisa lakukan sholat sunat istikharah untuk mencari petunjuk atas semua problema yang menghampiri dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa melakukan lagi sholat sunat hajat untuk memenuhi semua hajat dan keinginan kita agar terkabul hendaknya. Rasulullah menjelaskan bahwa pada malam bulan Ramadan disunnahkan sholat malamnya. Barang siapa yang puasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan membebaskan dia dari dosa-dosanya kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan dia oleh ibundanya. Dan ini adalah hadis riwayat dari An-Nasai, yang menurut beliau hadis ini adalah dari Abu Hurairah. Menurut Al-Arnaud dalam Jami'ul Usul, hadis ini dijelaskan pada juz 6 halaman 441 dan hadis ini bersanad hasan. Tatajafa junubuhu anil madaji'i. Allah memuji orang yang menjauhkan lambungnya daripada tempat tidur karena melakukan sholat malam, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya, meminta dengan rasa takut dan juga rasa harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat As-Sajdah ayat 16. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita sering melakukan sholat malam dan kita sedikit tertidur di waktu malam, kita gunakan waktu kita bermunajah. Saat malam hari tak sengaja kita terbangun karena tangisan ananda kita, karena suara kucing pun di atas genting, maka mungkin ini adalah pertanda bahwa Allah rindu kepada kita. Untuk kita memohon kepada Allah. Di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Az-Zariyat ayat 17 ayat 18. Dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Furqan ayat 64. Begitu banyak Allah menjelaskan tentang kerinduan kepada orang-orang yang mau mendirikan sholat malam sebagai bentuk munajah dan permintaan kepada Allah. Dari Abdullah bin Salam dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, ifsya'us salam, sebarkanlah salam. Setiap kita berjumpa dengan orang, berjumpa dengan sahabat, ucapkan assalamualaikum. Berikanlah orang miskin akan makanan, it'amut ta'am, wa wasilatul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wa sallu bil laili wan nasun yam, dan sholatlah pada waktu malam sedangkan orang sedang tertidur lelap. Insya Allah niscaya kalian akan masuk surga. Udkhulus jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan status hadis hasan sahih. Sedangkan menurut Al-Hakim hadis ini adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Bilal bin Rabah bahwa Nabi SAW pernah bersabda pada suatu hadis tentang sholat malam. Diceritakan bahwa Rasulullah saat itu sedang bersabda dan bercerita kepada Bilal, "Hendaklah kamu mendirikan sholat malam, karena itu adalah tradisi adat orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sungguh sholat malam
akan mendekatkan diri kamu kepada Tuhanmu, menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuhmu. Hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih. Bagaimana sholat malam memberi kesehatan kepada tubuh kita, dan terbukti secara medis begitu banyak orang yang sakit di antara kita sembuh karena selalu mendirikan sholat di waktu malam. Karena hal ini sesuai dengan metabolisme tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk derajat daripada orang-orang yang melakukan sholat malam, yaitu memberi makan, berkata baik, dan berikan sholat malam ketika orang tidur. Ini juga meningkatkan derajat kita, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. Kalau kita lihat kitab Wadhaifur Ramadan oleh Ibnu Qasim halaman 42 sampai 43, dijelaskan bagaimana sholat malam ini adalah sholat yang paling bagus, sholat yang paling baik. Karena sebuah hadis riwayat Muslim menjelaskan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat di waktu malam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, selalu gunakan waktu kita untuk sholat sunnah, terutama di waktu malam hari. Bila mampu, lakukan sholat tahajud sebanyak-banyaknya, lalu tutup dengan witir saat sebelum kita makan sahur. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai, barang siapa ingin witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Lalu dalam hadis berikutnya, barang siapa ingin melakukan witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Dan hadis berikutnya Rasulullah bersabda, barang siapa ingin witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai, di sini ada 3 pilihan. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Dan juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW biasanya sholat malam itu 13 rakaat. Termasuk dalamnya witir 5 rakaat. Tanpa duduk di salah satu rakaat pun, kecuali pada rakaat terakhir. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi itu sholat witir bisa 5, bisa 7 tanpa salam. Berarti dibolehkan sholat witir dengan 1 kali sholat, 1 kali salam. Artinya bisa 7 rakaat sekaligus. Tapi berdasarkan hadis sebelumnya yang kita bahas, sholatul laili matna matna, maka yang terbaik sholat witir tetap dilakukan 2-2-2 sampai ditutup dengan 1 rakaat di terakhir. Dan hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kalau kita memahami makna dari beberapa hadis yang kita bacakan ini, kita bisa selalu menjalankan ibadah Ramadan dengan berpuasa di waktu siang, dan juga melakukan sholat di waktu malam, membaca Al-Quran, dan melakukan berbagai amalan sunnah lainnya. Kita bisa memberi makan orang miskin, bisa bersedekah, bisa memberikan bukaan kepada orang yang sedang berpuasa, bisa juga menyambung tali silaturahmi, dan begitu banyak amalan-amalan sunnah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Kalau kita memahami esensi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang makna dan kelebihan daripada bulan Ramadan, maka kita akan menginginkan agar bulan Ramadan ini hadir di sepanjang tahun kita, agar kita memperoleh begitu banyak fadilah. Rasulullah bersabda bahwa sholat sunnah di bulan Ramadan setara dengan sholat fardu. Sudah barang tentu kita sangat menginginkan fadilah ini. Fadilah di mana kita mendapatkan pahala sholat fardu di setiap sholat sunnah kita. Kita lakukan sholat tarawih setelah waktu Isya, dan kita isi malam kita dengan bertadarus Al-Quran hingga waktunya kita beristirahat. Lalu kita terbangun dan melakukan sholat tahajud, sholat witir, atau kita dahului lagi dengan sholat hajat atau sholat sunat istikharah dan sholat sunat taubat. Kalau kita melakukan semua sholat-sholat sunnah sesuai yang diajarkan Rasulullah, maka insya Allah Ramadan kita akan jauh lebih bermakna. Ramadan kita akan jauh lebih berwarna. Dan insya Allah kehidupan kita akan jauh memberikan manfaat kepada kita dan orang di sekeliling kita dengan berbagai amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Baik itu berupa sholat malam dan juga membaca Al-Quran. Semoga kajian penyejuk hati di Puja TV akan memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi kita semua yang menyaksikan ini, baik di YouTube maupun langsung di Puja TV. Dan semoga Allah memberikan rahmat, inayah, dan juga hidayah kepada kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, agar selalu meningkatkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Selamat berbuka puasa bagi seluruh pemirsa Puja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.